Voi, kembali lagi di Papua with Dr. Jen. Di episode kali ini, saya akan membicarakan mengenai komoditas unggulan Papua dan tantangan dalam pengembangannya. Kalian semua pasti tidak asing dengan lirik lagu Tanah Kita, Tanah Surga. Dalam lagu Kolam Susu yang dinyanyikan oleh Kus Plus bertahun-tahun lalu, bukan hanya karangan belaka. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanah Papua menjadi salah satu bukti nyata wilayah Papua ini termasuk dalam wilayah dengan keanekaragaman tumbuhan terkaya di dunia. Berdasarkan riset yang dipublikasikan di jurnal Nature, ada lebih dari 13.000 spesies tumbuhan ditemukan di Pulau Papua. Sebab dari alam itulah mereka memperoleh sumber penghidupan. Berbagai tumbuhan bernilai ekonomis bisa tumbuh subur tanpa perlu adanya teknik penanaman yang kompleks. Tumbuhan-tumbuhan bernilai ekonomis yang ada di tanah Papua dapat menjadi komoditas unggulan penggerak ekonomi adat. Kalau komoditas ini bisa dikelola dengan baik dan bagus, masyarakat di kampung dapat sejahtera. Dari serai wangi hingga babi hutan. Sudah hampir 2 tahun belakangan, masyarakat di beberapa kampung di tanah Papua melakukan pemetaan komoditas dan pengembangan potensi alam. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari dan menetapkan komoditas mana saja yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan ini sering disebut dengan valuasi ekonomi, menghitung nilai ekonomi dari potensi yang ada di kampung-kampung. Contohnya, potensi serai wangi jika diolah menjadi produk turunan dapat menghasilkan beberapa rupiah. Serai wangi sebelumnya adalah tanaman yang tidak produktif yang tumbuh lebat secara serampangan. Namun berkat inisiasi kader kampung, Bayem Antonella dan kawan-kawannya yang mengolah tanaman ini menjadi minyak atsiri. Serai wangi dapat menjadi salah satu komoditas unggulan bernilai jual tinggi. Selain serai wangi, beberapa komoditas lainnya di Papua seperti minyak lawang yang diproduksi oleh kelompok tani Vina Venandi di distrik Koh, Kabupaten Bovendigul, dan tumbuhan kopi yang tumbuh subur di beberapa daerah seperti Ambaidiru di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Paniai. Produk-produk ini kemarin berhasil dipasarkan di PON ke-20 di Jayapura sebagai hasil hutan bukan kayu. Komoditas yang dihasilkan tidak melulu datang dari tumbuhan. Ada pula olahan babi hutan yang dikembangkan oleh Koperasi Lingkar Jerat di Sorong, Papua Barat. Ada pula olahan abon ikan mujair dan ikan gabus yang dikembangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Kabupaten Bovendigul bersama para mama suku Wambon di Tanah Merah. 3 hewan ini dipilih karena populasinya meledak. Di Sorong, populasi babi hutan yang berlebih menjadi hama yang mengganggu habitat penyu dan kebun masyarakat. Di Bovendigul, ikan-ikan hasil tangkapan yang tidak laku dijual akhirnya busuk. Makanya harus berusaha diolah supaya hasil alam yang sebelumnya tidak berharga menjadi sumber pendapatan ekonomi baru. Sebetulnya sudah sejak lama pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengembangan komoditas lokal. Melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan One Village, One Product atau OVOP. Pendekatan ini diadopsi dari gagasan Profesor Morihiko Hiramatsu yang pada tahun 1980 menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang. OVOP sendiri menitikberatkan penetapan satu produk unggulan yang menjadi ciri khas suatu daerah untuk dikembangkan menjadi komunitas bernilai ekonomi. Pendekatan berbasis OVOP ini dapat memotivasi
pembangunan kampung melalui gerakan masyarakat. Kader kampung harus menggerakkan masyarakat kampung untuk mengelola serai wangi menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Namun hingga kini, pengembangan komoditas di tanah Papua masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat dikategorikan dalam 3 aspek, yakni kapasitas masyarakat, kebijakan pemerintah, dan akses pasar. Dalam aspek kapasitas masyarakat, pengembangan teknologi budidaya dan pasca panen, serta pemahaman masyarakat mengenai kondisi pasar menjadi tantangan dalam pengembangan komoditas. Dalam aspek kebijakan pemerintah, dukungan kebijakan anggaran untuk pengelolaan komoditas lokal dan pengembangan infrastruktur sering kali jadi penghalang. Sehingga pada akhirnya, para penggerak ekonomi kreatif di kampung-kampung kesulitan mengakses pasar yang ada. Kadang kesulitan datang ketika masyarakat masih membudidayakan hasil alam secara asal, sehingga kualitasnya buruk. Ditambah dengan infrastruktur yang seadanya, harga produk jadi mahal padahal kualitasnya nggak seberapa. Disitulah para stakeholder dan pemerintah harus mengambil peran bagaimana caranya bisa memecahkan masalah ini. Sekian informasi Papua with Dr. Jen yang bisa saya bagikan hari ini. Jangan lupa like, subscribe Papua with Dr. Jen. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam.